Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Polda Sumatera Utara menggerebek pabrik pembuatan liquid pot mengandung zat berbahaya dan mengandung narkotika di Medan, Sumatera Utara. Dan untuk selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Edi Sembiring langsung dari tempat kejadian perkara. Selamat siang, Edi. Edi, dalam kasus ini, Edi, apa kemudian temuan yang didapatkan oleh pihak Polda Sumatera Utara terkait dengan modus ataupun juga barang bukti, apa yang kemudian menjadi perhatian dalam penggerebekan kali ini? Pemirsa dan juga Marcel, Polda Sumatera Utara berhasil menggerebek sebuah apartemen yang cukup mewah yang berada di tengah kota Medan di Jalan Putri Hijau Medan. Pabrik ini merupakan untuk membuat cartridge pot vape liquid yang mengandung bahan berbahaya dan juga narkotika. Untuk selengkapnya, mari kita sudah bersama dengan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto. Pak, boleh dijelaskan terkait penggerbekan pabrik pot vape liquid ini, Pak? Ya, jadi ini adalah penggerbekan pabrik vape liquid yang pertama yang mengandung narkotik golongan 1, di mana pabrik ini berhasil diungkap berkat adanya informasi masyarakat. Kami berhasil mengungkap karena pabrik ini telah memproduksi ribuan vape yang akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Dan produksi ini bisa menghasilkan hampir hingga 300 miliar rupiah. Jadi ini adalah menjadi hadiah ulang tahun Polri ke-79 dan berhasil mengamankan atau memberikan sumbangsi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari vape yang mengandung narkotika jenis golongan 1. Nanti akan dijelaskan bagaimana alur produksinya. Ini keberhasilan kami semuanya. Dan ini merupakan yang pertama di Indonesia karena vape ini mengandung narkotika golongan 1. Biasanya vape liquid ini kan cuma obat keras, tetapi dalam penggerbekan pabrik ini terkandung narkotik golongan 1. Ini sangat berbahaya dan ini alhamdulillah puji Tuhan bisa terungkap oleh kerjasama antar anggota kami dan masyarakat sekitar. Pak, boleh dijelaskan apa saja yang didapati dari pabrik pembuatan cartridge liquid pot ini, Pak? Seperti apa, Pak? Ada apa saja di dalam apartemen ini, Pak? Baik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur Narkoba, tetapi intinya bahwa nanti Pak Direktur akan jelaskan, ini adalah produksi dari awal hingga akhirnya terungkap di sini. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur Narkoba alurnya, sehingga nanti kita bisa menjelas bahwa disinilah tempat produksi hingga akhir produksinya. Nanti akan dijelaskan Direktur Narkoba untuk bisa menjelaskan lebih baik. Silahkan Pak Dir. Pak Dir, boleh dijelaskan Pak apa saja temuan yang didapatkan di apartemen ini, Pak? Baik, tadi sudah disampaikan Bapak Kapolda Sumatera Utara bahwa tempat ini adalah produksi, pabrik untuk memproduksi pot vaping liquid. Di tempat ini mulai dari produksi memasaknya, langkah pertama, kemudian pengemasannya, dan ada nanti penyimpanannya. Kita lanjut untuk yang ke lokasi. Ada setidaknya tiga gudang di tempat ini. Yang pertama bisa dilihat ini adalah gudang produksi. Di gudang produksi ini, di tempat inilah kedua tersangka membuat barang-barang narkotika. Bisa dilihat, setidaknya ada tiga bahan mentah di sini, yaitu narkotika golongan 1 dan NPF. Narkotika golongan 1-nya adalah Epilon dan NPF-nya adalah PFBP dan PV8. Ini dicampurkan ke alat campur ini dan disaring dengan bahan kimia umum, solvan pelarut, dan nanti dimasak. Setelah dimasak, nah uniknya di sini, bahwa tersangka ini 8 kali melakukan percobaan karena 8 kali gagal. Yang ke-9 inilah berhasil membuat liquid untuk dijual belikan. 3 kandungan tersebut di mixer. Tadi kalau yang pertama itu selama 12 jam, ini selama 6 jam, dan ini selama 3 jam, baru menghasilkan kandungan ini. Di kandungan ini disaring, lanjut, inilah hasil liquid akhirnya yang dimasukkan ke dalam cartridge. Nanti kita ke gudang sebelah. Namun demikian, ada beberapa limbah
ini hasil produksi yang gagal dan hasil produksi yang ada buangan kotorannya. Liquid ini yang di gudang sebelah di bagian pengemasan. Tadi liquid yang tadi sudah ada, disinilah dimasukkan, ini mesin pengisi cartridge. Di dalam cartridge ini nanti dimasukkan, ini bentuk cartridge-nya. Kemudian cartridge tersebut kalau sudah terisi, baru dimasukkan ke dalam kemasan ini. Di sealer, langsung dikasih hologram seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, pengemasan akhirnya adalah dimasukkan ke dalam kotak merek Richard Mille, dan di dalamnya ini potnya, device-nya isinya itu dimasuk ke dalam, kemudian hasil cartridge-nya dimasukkan ke dalam satu paket ini dan dijual seharga 5 juta rupiah. Bisa dilihat terakhirnya, inilah keseluruhan cartridge yang dihasilkan. Ini keseluruhan cartridge yang dihasilkan. Ini cukup banyak. Produksi ini sudah berhasil memproduksi sebanyak 3.000 cartridge. Satu hari, kedua tersangka dapat memproduksi 300 cartridge. 300 cartridge satu hari dengan harga 5 juta. Jadi bisa menghasilkan sekitar 1,5 miliar dalam satu hari. Ini 3.000 cartridge. Kita lihat bagaimana produksi akhirnya. Limbah. Terus ya bahan mentahnya? Ini semua? Ada berapa banyak bahannya? Untuk sisa. Kan mau masuk itu kan ada campuran-campurannya. Iya. Rumusnya mana? Rumusnya ada di handphone, Pak. Udah dibayar? Iya, berarti Amer GoPay dia. Ironisnya, pada saat kami penangkapan di tempat ini, kedua tersangka ingin mengantarkan pesanan 2 kemasan, 2 paket kepada pembelinya. Sampai dengan saat ini, kedua tersangka sudah memproduksi selama 2 bulan. Walaupun pertamanya ada yang salah-salah dan sudah mendistribusikan ke pelanggan sebanyak 6 kali. Kita lihat ke sebelah. Namun demikian, sisa barang-barang hasil barang narkotika, epilon dan tadi barang-barang yang bahan mentah ini dan NPS itu bisa memproduksi sebanyak 60.000 cartridge. Bayangkan, 60.000 cartridge lagi masih bisa diproduksi, berarti sekitar 300 miliar. Nah, terakhir, ternyata kedua tersangka ini diajarkan oleh pengendalinya melewati mereka dipantau oleh CCTV di dalam dan dikendalikan oleh pengendalinya. Pengendalinya ada 2. Diminta untuk melakukan eksperimen. Limbah yang ada di dalam, mereka eksperimen lagi di sini. Disuruh ditaruh di tempat ini untuk didaur ulang dan diciptakan kembali. Nah, inilah barang-barang kotak-kotak dus yang ada di dalam hal pengiriman. Sementara itu, kita sudah berhasil mengungkap 1 pabrik. Ini semata-mata untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara dalam menjelang Hari Bayangkara. Pak, kalau boleh dijelaskan, ini nantinya akan diedarkan kemana, Pak? Dan boleh dijelaskan juga, Pak, peran pelaku seperti apa dalam pembuatan cartridge ini, Pak? Kedua tersangka itu bersama-sama melakukan proses produksi, mulai dari merubah bahan jadi menjadi bahan baku menjadi bahan produksi. Di situ ada pencampuran mulai memasak, mengeringkan sampai dengan mengemas. Tersangka satu ini yang duluan masuk ke TKP ini. Karena kewalahan dalam memproduksi produksi yang sebanyak ini, direkrutlah tersangka 2 untuk bersama-sama mulai dari memproduksi, memasak, menyaring sampai dengan produksi yang tadi saya sampaikan itu. Apakah para pelaku ini terlibat jaringan internasional, Pak? Kedua tersangka residivis.
residivis kasus narkoba. Sudah beberapa kali. Dan mereka ini dikendalikan pada saat kami juga sudah melihat CCTV-nya, beberapa kali mereka keluar masuk untuk setidaknya ada 6 kali pengiriman di dalam hal cartridge ini. Kalau semua bahan yang telah jadi di sini Pak, akan diedarkan di mana Pak menurut pengakuan para pelaku ini Pak? Ada batasan-batasan mulai dari kelompok pembuat dan kelompok pemasaran. Sejauh ini mereka diperintahkan hanya memproduksi. Cukup sudah sampai dengan penangkapan ada 3.000. Namun dari bahan narkotikanya, bahan mentahnya masih cukup untuk memproduksi sampai dengan 60.000 cartridge. 60.000 cartridge itu kalau kita hitung satu hari itu ada 300 cartridge, berarti estimasi sekitar 6 bulan untuk memproduksi ini. Nanti bagaimana menjual, mendistribusinya, nanti mereka dikendalikan oleh DPO yang kita sedang cari ini. Mereka dikendalikan, dikirim melalui ekspedisi, dikirim melalui ojek online. Ada 2, satu melalui ekspedisi, satu melalui pengiriman langsung jasa online. Seperti itu. Kalau untuk otak dari pelaku ini Pak, sekarang seperti apa prosesnya Pak? Sedang kami dalami. Ada 2 pengendali. Satu pengendali bagian mengarahkan bagaimana memproduksinya di dalam tadi, satu pengendali bagaimana memasarkannya. Jadi mereka dikendalikan oleh 2 kendali. Satu yang bagaimana memproduksi mulai dari memasak sampai dengan jadi pengemasan, dan satu lagi untuk bagian pemasarannya. Itu jadi ada 2 kendali mereka. Terima kasih Pak. Mungkin terakhir dengan Pak Kapolda, himbauannya kepada masyarakat Pak untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai modus narkoba ini Pak. Seperti apa Pak kepada masyarakat? Ya, kami menghimbau pada masyarakat untuk hati-hati terhadap penggunaan vape, khususnya vape yang mengandung narkoba. Ini kan ditemukan langsung di Sumut. Artinya ini hati-hatilah ya, karena vape ini kan sudah diketahui bahwa mengandung narkotik. Jadi saya minta dan menghimbau pada seluruh warga Sumatera Utara dan sekitarnya untuk jangan lagi menggunakan narkoba, karena itu sangat sangat membahayakan. Jadi saya minta, karena ini pun diungkap berkat bantuan dan dukungan dari masyarakat, tolong bantu kami untuk memberantas narkoba, karena dengan bantuan dengan masyarakat, kami akan pastikan narkoba tidak ada lagi di Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Marcel dan juga pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Edi Sembiring melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tadi kita saksikan bersama bagaimana upaya penggerbekan yang telah dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara terhadap sebuah pabrik yang memproduksi liquid cartridge vape mengandung bahan berbahaya yakni narkotika golongan 1. Saat ini telah ditetapkan ada 2 tersangka yang berperan sebagai produsen dari cartridge pot mengandung narkotika golongan 1. Seperti disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan, bahwa liquid vape mengandung narkotika golongan 1 ini sudah diproduksi bahkan hingga ribuan. Saat ini sudah 3.000 cartridge yang berhasil diproduksi oleh 2 orang tersangka. Dan dari keterangan tersangka, vape mengandung narkoba ini akan diedarkan setidaknya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Dengan estimasi keuntungan yang dapat diraup oleh pelaku ini mencapai 200 miliar rupiah. Temuan narkotika dalam vape diklaim oleh pihak Polda Sumatera Utara ini merupakan yang pertama kalinya diungkap oleh Polri. Karena biasanya dalam sebuah pot vape ini ditemukan hanya mengandung zat berbahaya seperti obat keras yang juga tidak diperkenankan. Namun kali ini merupakan temuan pertama ketika dalam sebuah cartridge vape ini mengandung narkotika golongan 1. Udah dibayar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.